Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, selamat malam semuanya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu.
tergantung. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ya, selamat malam semuanya, kembali bersama dalam Deep Talk with Pase ya. Di hari Minggu ini kita akan masuk dalam Tadarus Alkitab, kitab yang baru, saudara ya. Kitab yang baru, berarti sudah berapa kitab? Kita coba untuk diurut lagi ya. Bapak Ibu yang baru berjoin bersama dengan kami ya dalam Deep Talk with Pase ini, kita sudah melalui Tadarusan Alkitab beberapa kitab ya. Ada yang pertama Injil Lukas, Kisah Rasul, kemudian Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian kemarin kita masuk Injil Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kemudian kitab Wahyu, kita juga sudah selesaikan Yudas ya, terus juga Yakobus ya. Jadi sudah 12 kitab kita lewati dan ini kitab ke-13 berarti. Dan di dalam kitab ke-13 yang kita akan tadarusan kitab ini ya, saya ingin mengajak kita coba untuk memahami sedikit pemahaman teologi atau pandangan iman dari Rasul Tuhan yang luar biasa yang namanya Rasul Petrus. Jadi salah satu ekspresi yang bisa kita dapatkan dalam pemikiran Petrus, juga apa teologi Petrus, tentu pertama Injil Markus ya, karena meskipun Injil Markus ini yang nulis adalah Markus ya, banyak ahli teologi yang mengatakan seperti itu dan saya mengikuti saja ya. Namun juga para ahli teologi yang sangat yakin bahwa ini adalah Injil Markus atau Markus yang menuliskannya, tapi Markus mendapatkan Injil ini dari Rasul Petrus. Ada wibawa rohani Rasul Petrus yang tidak bisa diabaikan dalam Injil Markus ini ya. Lebih condong Petrus yang benar-benar memberikan warna dalam Injil Markus ini. Dalam banyak hal itu terlihat ya. Seperti misalnya tipikalnya Markus ya, di mana Markus itu Petrus, di mana Petrus itu kita baca dalam Kisah Rasul atau dalam kitab Injil,
selalu eksplosif gitu ya, eksplosif tuh meledak-meledak gitu ya. Kayaknya orang yang sangat tek gitu ya, cepat gitu ya dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu terlihat dalam Injil Markus dibandingkan misalnya dengan Injil yang lainnya. Kita sudah membaca Injil Lukas, Injil yang saya bilang paling enak untuk dibaca karena ya kalimat-kalimatnya sistematis, ceritanya sistematis, dan juga Lukas ini mendapatkan informasi tentang Yesus dan pelayanannya dari banyak sumber. Kita juga sudah kemarin tadarusan Alkitab Injil Yohanes ya, Injil yang sangat subjektif dalam hal ini. Subjektif kenapa? Karena ini Injil yang dirasakan ya, cerita Injil dalam Injil Yohanes ini cerita yang benar-benar dialami, dirasakan pribadi oleh Yohanes. Ada sentimen-sentimen pribadi di situ, di mana misalnya dalam kalimat-kalimat di Injil Yohanes itu ada kalimat murid yang paling dikasihi, yang kita sudah bahas itu sebenarnya bicara soal Yohanes sendiri gitu ya. Jadi tentu bahasa yang disampaikan Yohanes juga bahasa yang memang sangat dirinya sendiri ya, kayak terminologi anak domba dan lain sebagainya. Dan Injil Yohanes ini juga kalau kita bandingkan dengan Injil lain tidak sistematis, tidak sekacamata gitu ya, tidak satu angle. Itu makanya dari 4 Injil ada 3 Injil disebut Injil sinopsis, atau Injil yang kurang lebih menyorot pelayanan Yesus 3,5 tahun itu dengan kacamata atau angle yang sama, yakni Matius, Markus, dan Lukas ya. Sedangkan Injil Yohanes disebut Injil yang agak berbeda dengan 3 Injil itu, karena tadi ya ada bentuk penulisannya, pemaknaannya. Mungkin kita sadari bahwa Injil Yohanes ini mungkin Injil yang paling terakhir ditulis ketika situasi gereja mengalami aniaya yang cukup luar biasa ya, dibandingkan misalnya Injil Markus, yang kita tahu bahwa dari buku-buku sejarah lagi, dari para banyak teolog perjanjian baru mengatakan bahwa Injil Markus ini besar kemungkinan adalah Injil yang pertama kali ditulis, bukan Matius, Bapak Ibu. Kalau orang Kristen awam kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dipikirnya Injil Matius adalah Injil yang pertama di posisi Alkitab kita, iya, tapi kalau didalami apakah manakah Injil yang diperkirakan paling pertama kali ditulis atau diedarkan ya. Banyak ahli teologi perjanjian baru mengatakan Injil Markus, Saudara ya. Kalau Injil Markus pertama kali yang diedarkan, berarti kemungkinan besar Injil Markus ya ditulis tidak jauh setelah Pentakosta itu ya. Bisa jadi di sekitar tahun 40, tahun 50 ya, paling maksimal tahun 60 ya. Yang pastinya saya agak berani percaya ini bukan di atas tahun 70-an. Kenapa? Karena tidak terlihat indikasi sama sekali mengenai dihancurkannya Yerusalem oleh Romawi, Saudara ya. Jadi situasinya kalau kita mau ngebayangin tanda kutip ya, yang menekan kekristenan, yang menjadi masalah dalam kekristenan atau musuh kalau boleh dibilang begitu ya, itu bahwa hanya kelompok Yahudi yang radikal ya. Orang-orang Farisi ya, Saduki, para imam ya, ahli Taurat ya, masih kelompok-kelompok yang sebenarnya masih sebangsa senegara dengan para rasul dan juga orang-orang Kristen gereja mula-mula gitu ya. Tapi kalau Injil Yohanes kan saya sudah mengatakan besar kemungkinan ditulis di atas tahun 70, bahkan mendekati sekitar tahun 80, 90, bahkan 100 Masehi ya, di mana Yerusalem sudah dihancurkan Romawi, yang notabene berarti Romawi sudah juga menjadi musuh dari kekristenan. Jadi kekristenan itu sedang dihimpit oleh banyak sisi. Satu sisi adalah kelompok Yahudi yang tetap menolak mereka, kemudian juga penguasa saat itu yakni Romawi, dan juga agama-agama lain yang terusik gitu ya. Penyembahan-penyembahan kepada Allah lain yang terusik juga karena berkembangnya kekristenan di saat itu yang sangat kontras ya dengan ajaran-ajaran yang ada di zaman itu, di mana mereka biasanya menyembah Tuhan itu lewat bentuk-bentuk patung ya, bentuk-bentuk Baal, kuil-kuil dan lain sebagainya. Sedangkan kan kalau kekristenan mula-mula itu kan nggak punya tempat ibadah bahkan ya, Saudara ya. Karena setelah diusir dari bait Allah, dari sinagoge yakni rumah-rumah ibadah, kekristenan itu ya kayak komunitas sel atau ibadah rumah tangga yang kita sering lakukan di rumah-rumah
jemaat sebelum pandemi COVID-19 ini ya. Jadi pindah-pindah gitu, nomaden gitu ya. Tidak ada bentuk atau belum ada bentuk struktur rumah ibadah atau gereja Kristen itu seperti apa. Makanya gereja itu dalam konteks Alkitab bukannya gedung, tapi orang. Ya, orang-orang yang berkumpul yang mau benar-benar percaya kepada Yesus disebut igreja ya dalam bahasa Portugis ya. Eklesia dalam bahasa Perjanjian Baru, atau yang secara harfiah berarti orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Jadi mestinya orang-orang Kristen atau eklesia atau gereja itu ya orang-orang yang cara pikir atau cara pandang hidupnya ya isi hatinya nggak sama lagi dengan dunia. Teorinya seperti itu, saudara ya. Jadi kita sama-sama sekarang ini belajar dari perspektif Petrus. Nanti habis Markus yang saya katakan tadi ada wibawa rohani Petrus yang begitu kuat dan kental. Kita akan coba membaca ya surat Petrus, saudara ya. Ada surat 1 Petrus, surat 2 Petrus gitu, saudara ya. Kita akan coba belajar dari Petrus ini, paling tidak dari perwakilan kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru yang diperkirakan, yang ditafsirkan oleh banyak teolog besar sebelum ini ya, sebelum tahun 2021 ini adalah kitab yang ada nuansa wibawa Petrus yang kuat di situ, akan kita pelajari. Dengan harapan sih sederhana aja, saudara ya. Saya ini pemikiran sederhana aja, bahwa saudara nanti memahami kekristenan ya sudah dalam perspektif dari perwakilan rasul-rasul yang menjadi soko guru gereja di gereja mula-mula ya. Kita sudah memahami sedikit lah ya perwakilan. Ada banyak surat yang ditulis Rasul Paulus yang belum kita baca ya. Nanti kita akan baca setelah pendalaman tentang teologi Petrus ini selesai ya. Kita sudah ngomong soal teologianya Paulus ya. Kita sudah kemarin menyinggung juga teologianya Yohanes ya. Mereka berdua adalah soko guru atau rasul terutama. Kemudian juga kita sudah menyinggung soal Yakobus ya. Meskipun hanya suratnya pendek-pendek gitu, tapi kan kita sudah bahas bahwa Rasul Yakobus ini, saudara dari Tuhan Yesus ini, menjadi pemimpin gereja yang luar biasa gitu ya, yang melejit gitu ya. Dan itu itu kita bisa lihat pengaruhnya dalam Kisah Rasul. Kemudian ya sekarang kita ngomongin Petrus. Jadi dengan pemahaman 4 teologi ya dari 4 rasul Tuhan yang luar biasa di gereja mula-mula ini, saya sih berharap ya perspektif iman Kristen saudara, perspektif kebenaran saudara itu menjadi balance gitu ya. Karena mendapatkan pengajaran dari 4 soko guru gereja mula-mula gitu ya. Dan sebelum kita mulai Injil Markusnya, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh ada di malam hari ini, di minggu malam ini, dan kami mau tadarusan kitab yang baru, yakni kitab Injil Markus. Bicara kepada kami dan kami siap diberkati. Haleluya. Siapkan Alkitab saudara, dan sama-sama kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan atau sharing Injil Markus. Haleluya. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, ini Injil Markus saudara ya, sudah ada di bantuan saya tampilkan di layar handphone saudara atau laptop saudara atau TV saudara ya. Dan sama-sama kita akan coba membacanya secara runtut ya dari pasal 1. Dari ayat 1. Saya nggak tahu apakah bisa selesai apa tidak. Tapi melihat banyaknya ayat dan juga seperti biasa setiap hari Minggu saya tidak ingin membuat saudara membaca terlalu banyak gitu ya. Karena saya percaya hari Minggu ini beberapa saudara sudah beribadah dan mengikuti banyak ibadah gitu ya. Jadi coba kita lihat nanti ya. Mungkin dalam pemikiran saya sih kita bagi dalam 2 sesi, hari ini Minggu dan juga Senin besok kita lanjutkan sisa Injil Markus pasal yang pertama ini. Kita baca ayat 1 untuk mempercepat saudara. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah.
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Ya, jadi di awal Injil Markus ini tidak seperti Injil yang lainnya. Dalam hal ini Matius, nanti kalau kita akan sampai di sana, dan Lukas yang sudah kita bahas di pertama kali tadarus Alkitab kita, yang menceritakan mengenai silsilah Tuhan Yesus. Ya, Markus menjelaskan posisi Yohanes Pembaptis di awal-awal tulisan Injilnya. Yohanes Pembaptis menurut Markus merupakan penggenapan nubuatan Nabi besar Yesaya yang kita bisa baca tadi di ayat yang kedua, ya, di mana Yesaya pernah berkata, pernah bernubuat akan ada muncul utusan Tuhan yang mendahului Tuhan, gitu ya, mendahului Mesias, ya, dan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan itu menurut Markus, ya, itu digenapi dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya itu. Bukan karena sekedar mempercayai, karena saya coba sebagai orang yang di luar Markus, di luar para rasul, berusaha melihat, mengamatinya secara sejarah paling tidak, ya. Saya tidak dalam-dalam sekali sih, ya, memperhatikan atau mengeksplor atau menguasai sejarah Israel, tapi sedikit banyak lah, ya, dalam pengalaman saya dan waktu saya di dalam belajar, ya, teologi di bangku S1, S2, S3, sekaligus juga beberapa tahun, cukup lama sudah saya menjadi pengajar, ya. Jadi otomatis saat itu, di momen itu, dunia saya ya hanya Alkitab dan juga buku-buku sejarah Alkitab dan buku-buku teologi lainnya, ya. Jadi saya belum menjadi gembala saat itu, jadi tugas saya hanya mengajar. Nah, kalau mengajar sebagai dosen tentu harus punya pemikiran yang dikuatkan dengan landasan-landasan teori, ya. Teori bisa dari buku-buku tadi atau pandangan-pandangan teolog yang terdahulu, gitu ya. Jadi makanan saya itu. Baru setelah saya jadi pengkhotbah, tidak lagi jadi dosen, dan juga sekarang ini jadi gembala sajalah, ya. Saya lebih mengambil prioritas waktu saya untuk lebih mengamati dunia, ya, membaca situasi dunia, apa yang terjadi di masyarakat, karena lebih dekat dengan apa yang saya layani. Bagian pelayanan Tuhan yang diberikan kepada saya lebih dekat itu, ya. Jadi maafkan saya, ya, hari-hari ini jujur buku-buku teologi, ya, tulisan-tulisan para teolog yang terkini, gitu ya, saya mungkin sudah tidak mengikutinya lagi, ya, karena tadi, ya, kalau bagi saya lebih concern bagaimana agar jemaat itu terlayani dengan baik, kemudian juga bagian saya sebagai gembala memberikan rumput hijau yang baik, ya. Maka yang saya pahami, yang saya tahu bahwa itu akan bisa maksimal saya ekspresikan kalau saya lebih kepada permasalahan akar rumput, ya, di dalam masyarakat sosial kita. Jadi itulah yang saya lihat, makanya saya bilang saya sering nonton YouTube, saya sering baca koran, ya, itu karena tadi, ya, saya pengen tahu apa yang terjadi dan saya bawa dalam doa, dan itu mungkin yang saya sharingkan supaya jemaat juga jadi berjaga-jaga atau waspada atau belajar misalnya dari pengalaman bangsa lainkah, orang lainkah, dari sehingga hidupnya ke depan lebih tertata dengan baik, gitu. Dan kembali kepada konteks Markus, ya, itulah yang diimani oleh Markus bahwa Yohanes Pembaptis pembuka jalan. Dan kenapa saya bilang saya sangat yakin, karena memang Israel sebelum munculnya Yohanes Pembaptis ini, kalau dalam sejarah gereja disebut dengan masa gelap, ya, atau zaman intertestamental. Zaman kerennya tuh zaman antar perjanjian. Ada sekitar 400-an tahun, saudara, antara nabi terakhir, ya, taruhlah yang gampang, ya, Nabi Maleaki, karena kitabnya paling terakhir di perjanjian lama, sampai munculnya Yohanes Pembaptis itu ada masa, tanda kutip, masa diamnya Tuhan. Apakah Tuhan tidak bernubuat? Apakah Tuhan tidak munculkan hambanya pada saat itu? Bukan itu isunya, ya. Karena saya percaya Tuhan pasti memakai orang-orang tertentu untuk melayani Dia atau untuk membuat umatnya bisa
kembali dalam pertobatan ya. Tapi yang saya maksudkan, meskipun Tuhan utus hamba-hambanya melayani di zaman 400 tahun itu di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi secara ekspresif pelayanan, manifestasi pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di zaman itu tidak terrecord, tidak tercatat, dan kalaupun terrecord ataupun tercatat tidak dianggap ini bisa menjadi kisah mereka yang dicatat, tidak bisa dikatakan sebagai firman Tuhan ya, karena satu dan lain hal ya. Saya sudah pernah nyinggung soal bagaimana kanon perjanjian baru itu dibuat ya, kanon perjanjian lama itu dibuat. Kalau Bapak Ibu singkatnya, kalau Bapak Ibu pengen tahu apa yang terjadi di antara misalnya 400 tahun itu, Bapak Ibu bisa misalnya membaca nanti ya, setelah mengikuti atau setelah membaca Kejadian sampai Wahyu Alkitab kita, Bapak Ibu bisa beli misalnya Alkitabnya saudara kita orang Katolik ya, di mana di tengah-tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada kitab Deuterokanonika, atau bagi mereka tuh kitab kanon kedua ya, yang setara dengan kanon pertama. Kanon pertama itu Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama, Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, itulah kanon pertama. Dan ada Deuterokanonika, Deutero itu kedua ya. Jadi ada kanon kedua yang menurut saudara kita orang Katolik itu setara dengan kanon yang pertama ini, yakni kitab-kitab yang ada di dalam Deuterokanonika itu. Ada kitab Tobit, kitab Makabe ya, ada beberapa kitab yang ada di situ ya. Itu kebanyakan saudara memang terjadi di antara 400 tahun itu. Ya, contohnya tentang Makabe, atau kalau dalam sejarah itu disebut pemberontakan Makabe. Makabe ini adalah dimulai dari generasi pertama Imam Matias ya, yang terusik, imam tua ini ya, yang terusik karena pemerintahan saat itu, pemerintahan Yunani ya, yang menguasai tanah Palestina itu benar-benar menajiskan bagi dia bait Allah ya, dengan mempersembahkan korban di bait Allah ya, korban kepada ilah lain ya. Dan Imam Matias ini marah, dan ketika itu terjadi di kotanya, maka orang-orang yang melakukan hal itu disembelih sama dia ya. Kemudian karena terdengar oleh pemerintahan yang berkuasa, maka Imam Matias dan anak-anak dan para pengikutnya ini melarikan diri, dan terjadilah pemberontakan itu. Ya, itu kisahnya bisa dibaca Bapak Ibu dalam kitab Makabe dan juga kitab atau cerita di luar kanon ya. Banyak sekali ceritanya ya di luar sana. Tapi oleh hamba-hamba Tuhan yang mengkanon Perjanjian Baru sebagai Alkitab atau firman Tuhan, kitab Makabe ini tidak dimasukkan ya. Bukan berarti kitab ini tidak ada kebenarannya, ada kebenarannya. Itu berisi sejarah gitu ya. Tapi menurut mereka ini hanya cerita sejarah Israel saja, sejarah mereka saja ya. Tidak ada penekanan tentang Tuhan di situ, lebih kepada pemberontakan atau perlawanan mereka terhadap penjajahan yang menguasai tanah Palestina, tanah perjanjian saat itu. Meskipun mereka memulai pemberontakan itu atau perlawanan terhadap penguasa penjajah itu dengan dilatar belakangi oleh isu agama ya. Tapi bagi orang-orang yang mengkanon Perjanjian Baru itu tidak dianggap firman Tuhan ya. Karena kanon Perjanjian Lama sudah ada ya, sudah nyaris baku saat itu. Dan bagi orang Yahudi ya, Perjanjian Lama itu ya yang ada di Alkitab kita sekarang kurang lebih sama, cuma ada beberapa versi yang secara struktural agak berbeda, tapi kitabnya sama ya. Cuman misalnya kalau di Perjanjian Lama kan kitab nabi-nabi itu ada nabi besar, nabi kecil gitu ya dalam Alkitab kita. Tapi dalam kelompok Yahudi yang lain mungkin ada beberapa kitab nabi itu yang secara posisi penempatannya berbeda ya, tapi kontennya sama, hanya kontainernya saja yang berbeda ya. Nah, berarti kan kitab sucinya orang Yahudi sudah ada ya. Pemberontakan Makabe atau orang-orang yang
terlibat dalam pemberontakan Makabe itu sudah memiliki kitab suci mereka, kitab suci Yahudi, yakni kalau sekarang kita sebut dengan Perjanjian Lama di Alkitab kita. Jadi sejarah mereka atau sepak terjang mereka tidak masuk dalam kanon Perjanjian Lama. Nah, untuk masuk kanon Perjanjian Baru ada ukuran-ukurannya, ya. Salah satunya ukuran-ukurannya adalah ya menceritakan tentang kabar baik atau Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan penekanan-penekanan pengajarannya, dan itu kan tidak didapatkan dalam sejarah atau kitab Makabe itu. Makanya akhirnya oleh kanon Perjanjian Baru tidak dimasukkan, ya. Tapi kalau orang Protestan yang belajar tidak mengatakan itu sesat. Saya tidak pernah mengatakan Deuterokanonika sesat, saudara. Cuma saya berbeda dengan saudara saya yang orang Katolik yang mereka mengatakan bahwa ini setara dengan kanon pertama, ya, Alkitab kita. Sedangkan saya berkata enggak, ini enggak setara. Ini tidak dalam posisi firman Tuhan, tapi bisa dibaca, ya, boleh dibaca dan bagus untuk dibaca untuk menambah wawasan kita soal iman, ya. Di situ kita akan ngerti akhirnya 400 tahun yang seolah-olah nggak ada nabi, ternyata ada orang-orang, termasuk Imam Matias ini, ya. Andai kata Imam Matias ini mungkin ada di zaman misalnya hakim-hakim, mungkin besar kemungkinan dia akan menjadi hakim, saudara. Ya, salah satu dari hakimnya Tuhan. Tapi karena masa hakim-hakim itu sudah jauh di masa lalu, ya. Kemudian Matias juga sudah dan anak-anaknya ketika memberontak kepada penguasa itu, kitab suci kanon PL sudah nyaris terbentuk, ya akhirnya mereka hanya ya pelaku iman, ya pelaku sejarah saja. Ya contoh sekarang ini kan banyak pendeta besar. Pendeta yang punya pengaruh, yang gerejanya luar biasa, yang kalau dia sharing khotbah bisa mempengaruhi bukan saja ribuan orang, bukan saja ratusan ribu orang, tapi jutaan orang. Tapi kan mereka tidak kita setarakan dengan Rasul Petrus misalnya, Rasul Paulus misalnya. Apakah bentuk pelayanan mereka ya itu kalah dengan rasul-rasul? Tentu tidak, ya. Misalnya saya kagum dengan Billy Graham. Sudah lepas dari banyak kekurangan sebagai manusia pasti ada saja, tapi bagi saya Billy Graham adalah sosok panutan, ya, seorang manusia biasa yang setia melayani Tuhan, yang punya jiwa misi, jiwa pelayanan, dan berusaha beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengagumi beliau, ya. Apakah pelayanan beliau yang puluhan tahun, ya, baru mati sekitar beberapa tahun yang lalu, saudara, mati di usia tua terus melayani Tuhan, apakah tidak setara misalnya dengan rasul-rasul Tuhan yang lainnya yang hidup, yang kita bisa baca di dalam Perjanjian Baru? Ya, kalau bagi saya ya, kalau kita ngomong apple to apple mungkin ya setara, ya. Dampak pelayanannya Billy Graham juga luar biasa terhadap Amerika, terhadap dunia dengan misi-misi penginjilannya. Tapi tentu saya meskipun menghormati beliau, hormat dan mengagumi beliau, ya, saya tidak memposisikan beliau selevel gitu ya dengan misalnya rasul-rasul Tuhan yang lainnya yang ada di Alkitab ini. Kenapa? Ya tadi, ya, karena konsep rasul itu ya bagi saya ya sudah baku, dan yang disebut rasul bagi saya ya yang hanya ada di dalam Alkitab. Selepas para rasul, selepas Perjanjian Baru, apakah tidak muncul hamba Tuhan yang luar biasa? Muncul, ya, banyak, saudara. Di Indonesia aja banyak, apalagi di luar negeri. Kalau kita hitung di setiap negara yang ada kekristenannya pasti ada hamba Tuhan yang fenomenal di situ. Apakah di mata Tuhan mereka tidak selevel dengan para rasul? Mungkin di dalam kemahaan Tuhan mereka selevel. Tapi kita yang harus punya ukuran baku, ya, dan menjadikan Alkitab sudah kita imani sebagai firman Tuhan, ya kita harus memposisikan ya mereka ya tidak selevel. Sejarah mereka, pengajaran mereka tidak sama dengan Alkitab. Ya, Alkitab harus yang terutama, ya. Jadi pengajaran mereka, tafsir mereka terhadap Alkitab ya hanya untuk menambah pemahaman kita tentang Alkitab. Tapi yang harus kita hidupi adalah Alkitab. Itu sama seperti sekarang saudara dengerin saya, ya. Saya mengajarkan tentu apa yang saya pahami, yang saya selalu berkata ini tafsiran saya, ini pemahaman saya. Pemahaman saya mungkin akan membuat saudara semakin mengerti Alkitab. Nangkap ya? Ketika saya menjelaskan ayat dengan pemahaman saya, mungkin karena saudara mendengarkan penjelasan saya, kau berkata, oh iya, penjelasan Pasel lebih masuk logika, lebih masuk akal. Saya jadi bisa mengerti firman Tuhan. Tapi saudara tidak bisa berkata bahwa tafsiran saya itu selevel dengan Alkitab. Ya, saya tidak pernah memposisikan begitu dan tidak pernah mengajarkan gitu dan tidak akan pernah mengajarkan begitu.
Saya selalu berkata ini tafsiran saya, dan setiap tafsiran orang berbeda-beda. Ya, kebetulan saja tafsiran saya cocok dengan saudara, dan saudara mungkin seroh dengan saya, sehingga akhirnya bisa klik begitu ya, bisa sama gitu ya, bisa memahami Alkitab lewat apa yang saya ajarkan. Tapi saudara nggak bisa ya memposisikan pengajaran saya itu sama dengan Alkitab. Ya. Jadi kalau nanti andai kata kita berdebat dengan orang Kristen lainnya tentang ayat, saudara tidak bisa mengatakan, tapi kata Pastor Seno, pengajarannya pasti itu begini. Dan itu yang benar. Ya nggak bisa begitu, saudara. Karena ini bermain dalam area tafsir, saudara ya. Tetap aturannya hanya Alkitab ya. Apa yang jelas, ya sudah katakan jelas ya. Andai kata yang jelas atau belum jelas itu menjadi perdebatan dengan orang yang menafsirkan berbeda ya, kita harus dewasa. Saya selalu berkata kita harus dewasa, yakni ya sudah memahami ya. Mereka tetap saudara seiman kita yang punya penafsiran yang berbeda tentang satu ayat. Kita coba jelaskan pemahaman kita kepada dia, tapi kalau tidak dipahami, ya sudah, saudara. Ngapain kita berdebat berkepanjangan, akhirnya menghilangkan damai sejahtera kita. Gitu kan, saudara ya. Jadi, jangan bermain atau berdebat di area-area itu. Nangkep ya, saudara ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu tiba-tiba muncul di antara zaman itu. Tadinya masa diam, tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis dengan pelayanan yang fenomenal, di mana dia bisa mengumpulkan banyak orang Yahudi ya. Kalau dikatakan dalam Kisah Rasul, dalam kitab Injil ya, pelayanan Rasul Yohanes Pembaptis itu begitu luar biasa, sampai bahkan penguasa-penguasa termasuk Herodes, termasuk juga pemimpin-pemimpin yang dari Romawi itu ya, yang menguasai tanah Palestina saat itu di zaman antar perjanjian itu mulai gundah ya, karena pengaruhnya luar biasa. Dia membaptis banyak orang Yahudi. Dan orang tahu dia adalah keturunan imam. Ya. Tapi dia bukan imam yang berada di bait Allah. Satu sisi, ya, imam-imam yang di bait Allah sadar bahwa Yohanes Pembaptis adalah saudara mereka, punya darah imam. Ingat ya, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria, salah satu imam-imam tua, atau dalam artian imam-imam yang dituakan, yang melayani Tuhan di bait Allah. Jadi orang-orang yang disebut imam di zaman perjanjian baru di zaman Yohanes Pembaptis tahu mereka Yohanes Pembaptis sebenarnya imam ya, salah satu bagian dari mereka, dan berhak memakai atribut-atribut yang mereka miliki sebagai imam ya. Tapi sisi lain, Yohanes Pembaptis keluar dari bait Allah ya. Dia di padang gurun ya. Makanya saya selalu mengatakan, pernah beberapa kali dalam program-program The Warriors juga bisa dilihat saja ya, terutama tentang kaum Eseni. Saya sangat mempercayai bahwa Yohanes Pembaptis itu akhirnya merupakan satu bagian dari kelompok kaum Eseni, salah satu partai atau massa yang berorganisasi di zaman perjanjian baru. Kan ada orang Farisi, orang Saduki, orang Zelot gitu ya. Nah, partai Eseni ini adalah kelompok imam sebenarnya yang akhirnya meninggalkan bait Allah karena dalam roh mereka, dalam hati mereka merasa bahwa ini yang di bait Allah nih, yang melayani Tuhan di bait Allah tuh sudah benar-benar sangat kedagingan, sangat duniawi. Mereka jadi akhirnya tidak mau disamakan dengan imam-imam ini. Mereka merasa imam-imam sudah sangat najis gitu ya, karena tadi ya, menyatukan atau menyamakan atau melayani Tuhan dengan perspektif yang kedagingan. Maka mereka yang merasa bahwa mereka ini masih imam yang sejati, mereka karena kalah jumlah, kalah pengaruh juga ya. Kalau mereka misalnya andai kata mau berontak juga pasti kalah. Mereka akhirnya yang mengalah, keluar dari bait Allah untuk pergi ke padang gurun, membentuk kelompok sendiri yang namanya kaum Eseni tadi. Yang kerjaan mereka hanya baca firman Tuhan, ya, mencatat, menyalin ulang semua kitab-kitab perjanjian lama, mengajarkan itu kepada anggota mereka. Pakaian mereka putih-putih, mereka tidak bergaul dengan dunia, tidak hidup secara dunia, ya mereka hidup sederhana di padang gurun ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu menurut saya berdasarkan ciri khas kaum Eseni tadi dan gayanya dia yang mestinya kan dia mewarisi imam. Karena kan kalau bapaknya imam, anaknya juga imam. Kalau bapaknya melayani Tuhan di bait Allah, mestinya Yohanes Pembaptis juga begitu. Tapi kenapa kita taunya dia ada di padang gurun?
Dan dalam konteks perjanjian baru ya, orang-orang beragama di padang gurun itu identik dengan kaum Eseni. Kaum Eseni ini yang diperkirakan saudara itu yang menjadi aktor di balik layar ketika kita menemukan perkamen-perkamen yang ada di Qumran, di gua-gua di Qumran, di mana di situ ditemukan hampir semua salinan dari perjanjian lama ya. Dan Bapak Ibu harus paham bahwa perjanjian lama tuh ditulis di atas kulit ya, bukan dengan alat percetakan yang canggih ya. Tentu karena masih sangat tradisional, tintanya, perkamennya, kulitnya, entah itu di kulit binatang atau dari kulit kulit pohon gitu ya. Itu kan banyak yang rusak, apalagi kalau kita pahami ya, para nabi, para orang-orang yang tercatat di Alkitab Perjanjian Lama itu kan ya bukan seorang yang berasal dari istana ya, yang tahu bagaimana merawat perkamen-perkamen itu supaya awet, tidak dimakan kutu, tidak dimakan ngengat dan lain sebagainya. Mereka hanya orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan ya, yang rumahnya sederhana, sering mobilitasnya tinggi, sehingga ya perkamen itu andai kata mereka punya salinan pertamanya ya lama-lama karena sering dibawa keluar pergi, ketemu udara dingin, udara panas, cuaca dingin, cuaca panas, mungkin kehujanan, mungkin ke panas terik matahari, akhirnya hancur semuanya. Jadi ketika ditemukan oleh arkeolog di Qumran ada tulisan-tulisan perjanjian lama yang diperkirakan itu ya ditulis di sekitar sebelum dan paling tidak di awal-awal abad pertama ya, itu menjadi kesukaan luar biasa bagi kelompok Kristen. Kelompok Kristen kita ini kan sering dibilang Alkitabmu tuh sudah dipalsukan ya. Yang malsukan siapa? Ya gereja. Gereja itu siapa? Kalau kita ngomong ya gereja Barat saat itu, gereja Katolik saat itu ya. Paus sering disalahkan kalau kita belajar orang-orang yang tidak percaya Alkitab kita gitu ya. Dimana ya karena kepentingan politik dan kekuasaan saat itu, maka banyak Alkitab yang benar kata mereka itu dibuang, dihanguskan, dibakar, sedangkan mereka membuat kitab-kitab yang palsu gitu ya. Makanya mereka berkata kan, coba lihat ya, di dalam perjanjian baru ya, Yesus tidak pernah mengakui dianya Tuhan ya, tapi Yesus diimani oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Kenapa? Karena pengajaran Paulus. Makanya banyak orang seberang itu yang tidak percaya Paulus ya. Dan juga banyak orang seberang yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan itu karena kepentingan politik dan juga kepentingan tertentu dari gereja yang memposisikan akhirnya Yesus sebagai Tuhan. Jadi mereka tidak percaya Alkitab kita adalah kebenaran gitu ya. Contohnya itu misalnya. Tapi termasuk ini kalau ngomongin Qumran adalah tulisan perjanjian lama ya. Sebab kalau kelompok lain kan berkata bahwa Israel itu ya biasa aja umat pilihan Tuhan, tapi nggak ada yang spesial gitu ya. Yang spesial adalah nabi mereka, dan itu ada di perjanjian lama sebenarnya, cuma dihapuskan gitu ya, atau dirubah gitu ya. Dan ketika kita menemukan perkamen-perkamen perjanjian lama yang diperkirakan ditulis sebelum masa Masehi ya, berarti sekitar mungkin ya, kalau kaum Eseni itu berarti sekitar 3-2 sebelum Masehi ya. 200-300 tahun sebelum Masehi mereka sudah ada di padang gurun gitu ya. Nah berarti ketika apa yang ditemukan di Qumran itu sama dengan apa yang tertulis di Alkitab kita ya, kitab-kitabnya sama, isinya sama, hampir lengkap loh saudara, sama persis loh. Berarti orang-orang nggak bisa meragukan perjanjian lama itu benar atau palsu ya. Paling tidak kita bisa menemukan sejak sebelum zaman Masehi ya, sejak sebelum 2000 tahun yang lalu, bahwa yang disebut dengan perjanjian lama atau kitab sucinya orang Yahudi itu sudah ada ya. Dan ada pertinggalnya di Qumran karena berdasarkan uji karbon ya memang diperkirakan itu ditulis sebelum zaman Masehi ya. Luar biasa ya, pembelaan Tuhan tuh seperti itu saudara ya. Sama juga perjanjian baru ya. Jadi saya sangat percaya bahwa apa yang ditulis perjanjian baru itu adalah kebenaran ya. Balik ke dalam cerita Yohanes Pembaptis tadi ya, Yohanes Pembaptis ketika muncul tuh punya masa luar biasa. Orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang sudah muak dengan imam-imam di bait Allah dengan kemunafikan mereka, dan inilah yang menjadi akhirnya pangsa pasar kalau kita ngomongin gitu ya, marketing ya, pangsa pasar dari Mesias Yesus ketika berinkarnasi jadi manusia. Kalau boleh jujur saudara,
Yesus itu ketika melayani ya dia sudah disiapkan infrastrukturnya oleh Yohanes Pembaptis. Jadi lebih mudah lah ya. Yesus itu akhirnya bisa punya pengikut yang luar biasa besar, sekitar 5.000 orang, laki-laki saja yang dalam kasus mujizat 5 roti 2 ikan itu, ya kan. Mengumpulkan 5.000 orang di zaman itu dengan situasi alam terbuka kan sulit sekali, saudara. Ya. Tapi Yesus dengan mudah mengadakan hal itu. Karena infrastrukturnya sudah ada. 5.000 orang ini tentu orang-orang yang tadinya adalah murid Yohanes Pembaptis. Yang memang sudah rindu, menemukan pemimpin, ya. Juga sudah muak dengan keimaman di Bait Allah. Dan juga kagum dengan mujizat yang dilakukan secara manifestasi luar biasa oleh pelayanan Yesus Kristus. Ya, ini akumulasi dan ada unsur Yohanes Pembaptis di situ. Sehingga akhirnya Yesus lebih mudah, ya. Lebih mudah melayani dan menginjili dan terjadinya banyak pertobatan oleh pengajaran dia dan para rasul. So, ya Yohanes Pembaptis memang dalam sejarah seperti itu yang saya dapatkan. Penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya, ya. Lanjut saudara ya, ayat 5. Lalu datanglah orang-orang kepadanya dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis di sungai Yordan, ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini sekali lagi saya bilang, yang saya katakan Yohanes Pembaptis itu besar kemungkinan ya orang Eseni, karena orang Eseni itu tidak mau duniawi, ya. Kalau bisa ya back to nature gitu ya, kembali ke alam, ya. Lihat pakaiannya dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit. Meskipun itu hal yang keren gitu ya, hari-hari ini kan siapa yang bisa beli misalnya baju atau jubah atau jas dari kulit binatang asli, harganya kan mahal. Siapa yang bisa punya misalnya ikat pinggang dari kulit asli, benar-benar asli dengan buatan bagus, itu pasti kan harganya mahal, tentu orang-orang kaya. Nah, kalau kita lihat pakai perspektif 2021 ya, wah Yohanes Pembaptis orang kaya nih, ya. Tapi kalau kita lihat perspektif perjanjian baru, saudara, ya, itu tidak gitu, ya. Dengan pakai baju jubah unta, ikat pinggang kulit, ya berarti kan dia memang hidup seadanya. Ya, dia temukan unta itu di padang gurun, ya. Kemudian untanya mati, ya. Dagingnya mungkin ya entah, nggak tahu saya dulu ya, apakah dimakan oleh orang-orang di padang gurun atau dibuang begitu, kulitnya dipisahkan dan dikeringkan dan kemudian itu dipakai jadi baju. Ikat pinggang dari kulit itu kan bukan berarti itu dibuat dengan tangan yang bagus, enggak ya, dari kulit aja gitu saudara ya. Tinggal dipotong begitu, kulit yang sudah kering, kulit binatang sudah kering dipotong ya dengan pisau begitu, kemudian diikatkan seperti itu. Dan ini sesuatu yang nggak lazim. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu sudah ada teknologi baru yang lagi tren. Apa itu Pak Pase? Ya, pertekstilan, ya, kain. Ya. Industri kain itu lagi luar biasa. Orang zaman itu sedang mengagumi baju yang sangat licin, sangat halus, ya. Terus warnanya sangat ngejreng. Dan itu nggak akan bisa Bapak Ibu temukan di kulit binatang asli, ya. Kecuali hari-hari ini Bapak Ibu bisa beli tas mahal dari kulit buaya, warnanya misalnya kuning. Mana ada kulit binatang kulit buaya warna kuning? Itu karena kan dicat gitu ya, dengan cat yang mahal sesuai dengan kulitnya buaya, ya, juga sangat bagus dan harganya mahal. Tapi zaman dulu kan enggak, ya. Ya, sama zaman dulu meskipun itu kain sutra sekalipun ya, warnanya ya masih diambil dari warna-warna alami, belum ada bahan-bahan sintetis saat itu, belum ada teknologi yang bisa memproduksi warna-warna dari bukan unsur alam, ya. Hari-hari ini kan Bapak Ibu bisa punya warna apa aja beli di toko kain atau di toko, bahkan makanan aja kita bisa bikin makanan dengan warna yang aneh-aneh karena bahan pewarna makanan tuh yang yang alami, yang bukan sintetis pun banyak sekarang ini, ya. Hijau, saya kadang-kadang kalau lagi kepengen bikin sesuatu kan sering main ke tempat-tempat toko kue gitu ya. Lihat mentega aja yang di otak saya tadinya cuma merek Blue Band doang. Ternyata kalau ke toko kue itu mentega itu ya macem-macem, ya. Terus juga
apa namanya, banyak lah gitu ya, warna-warni yang ada ya, warna-warna pink, warna orange, warna peach gitu ya. Tinggal kita mau beli yang mana dan kita aplikasikan ke makanan yang sedang kita masak. Hari ini banyak, tapi zaman dulu kan tidak. Ya, jadi orang terbiasa dengan orang bangga dengan memakai baju jubah dari kain. Apalagi kalau baju jubahnya 2 lapis, 3 lapis, berarti ini orang kaya raya nih. Apalagi kalau tahu bajunya itu dari sutra dan juga kainnya berwarna ungu. Wah, ini pasti orang kaya. Ya, Yohanes Pembaptis tidak menggunakan hal itu. Ya, dia memposisikan diri sebagai orang purba gitu loh ya. Ya, hanya dari kulit binatang, ikat pinggangnya juga dari binatang, makanannya juga belalang dan madu hutan. Belalang ini banyak tafsir. Apakah belalang beneran? Belalang seperti yang kita temukan belalang, atau ketika kita baca kitab Wahyu, ketika jurang maut dibuka, ada belalang-belalang yang punya kuasa seperti kalajengking. Apakah belalang binatang itu atau belalang sejenis tumbuhan? Karena kalau kita lihat bahasa aslinya, sekali lagi saya tidak akan mendalami hal ini, hanya singkat saja supaya sekedar saudara paham gitu ya. Karena saya tidak sedang ingin membuat saudara nanti kesulitan mengikuti tadarusan, dalam artian kan goalnya saya kan saudara nggak ikut ini terus. Goalnya saya nanti setelah beberapa bulan, setahun, 2 tahun mungkin kalau selesai ya saudara bisa tadarusan sendiri gitu, tadarusan Alkitab sendiri gitu ya. Maka kalau saya menggunakan hal-hal tadi ya saudara yang orang awam dan kesulitan mendapatkan akses untuk itu agak berat gitu ya. Tapi kalau mau sederhana aja, coba saudara klik di Google gitu, karena saudara saya yakin semua punya ya internet kan. Ya, coba klik makanan Yohanes Pembaptis belalang apa, klik aja begitu, pasti akan muncul informasi ya. Dalam bahasa aslinya ada yang mengatakan bahwa ini sejenis tanaman gitu ya, yang bisa dimakan ya, di zaman Perjanjian Baru ya. Mana belalang yang benar, apakah belalang binatang? Karena belalang binatang pun kalau kita membaca informasi ya di sekitar kita itu bisa dimakan ya. Di Lampung bisa dimakan ya. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke daerah, lupa saya, Jawa Tengah, Jogja begitu ya. Itu ada itu di serangga-serangga itu digoreng gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Thailand ya, ke Vietnam, ke wilayah-wilayah Asia Tenggara, Asia Timur gitu ya. Ini menjadi cemilan gitu ya. Ya, kayak jangankan belalang, semut aja bisa dimakan ya, digoreng gitu aja. Kecoa bahkan katanya ada juga yang dimakan ya, kecoa jenis tertentu kali ya, bukan kecoa di kamar mandi kita ya. Tapi intinya bisa dimakan, memang proteinnya tinggi memang. Apakah binatang belalang itu ataukah tumbuhan ya? Jujur ya, karena kita hidup di 2021, semuanya bisa memungkinkan. Tapi kalau lebih pasnya ya belalang, mungkin ini belalang bukan binatang, karena sulit juga kan mendapatkan belalang gitu kan ya. Apakah belalang mudah kita dapatkan di alam gitu ya? Yohanes Pembaptis kemudian pakai jaring, pakai jala, terus nangkepin belalang untuk makan, kan kayaknya agak sulit kita pahami ya. Mungkin belalang itu sejenis tumbuhan yang memang ada di zaman itu, yang Yohanes memakannya kayak buliran-buliran gandum begitu ya, karena seperti padi begitu ya. Itu yang dikonsumsinya, bukan roti ya, karena roti ya diolah lagi, ada teknisnya ya. Karena ini kan dia sangat back to nature gitu ya. Dia makan belalang dan madu hutan. Madu hutan tentunya madu yang bukan diolah, tapi madu yang diambil aja begitu ya, dengan sarang-sarangnya kemudian dimakan begitu supaya menambahkan energi dan lain sebagainya. Inilah Yohanes Pembaptis ya. Padahal mestinya dia bisa hidup enak di bait Allah karena dia imam. Paling tidak dia akan hidup nyaman ya, sebagai ya orang Farisi lah, orang Saduki lah, imam-imam di bait Allah kan punya gaji ya, dihidupi oleh orang Israel yang mengembalikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Tapi dia lebih memilih untuk hidup di luar dan untuk membuka jalan bagi Mesias ya. Lanjut ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis meskipun punya masa luar biasa ya, tapi dia tahu posisinya hanya membuka jalan. Ketika yang datang itu, yang dibukakan jalan itu datang ya, dia lalu mundur ya, sebab dia berkata ya, dia lebih berkuasa daripada aku. Bahkan membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangin ya, membungkuk itu dan membuka tali kasut kan pekerjaan budak. Dan budak itu dalam struktur sosial
masyarakat saat itu kelas paling bawah, nggak punya kemerdekaan. Budak itu ya hanya mengerjakan sepanjang hidupnya, hanya menyenangkan tuannya, mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya. Ya. Kalau tuannya lewat yang membungkuk, kalau tuannya mau masuk ke rumah ya kasutnya harus yang dia yang membukakan, itu budak. Tapi Yohanes Pembaptis ini yang harus ya kita teladani lah. Kita nggak usah mengikuti secara harafiah gitu ya. Ya, kita harus teladani. Teladani apa? Dia benar-benar memposisikan diri. Dia punya masa loh. Dia punya pengikut yang luar biasa loh. Ya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia hanya membuka jalan dan dia tahu bahwa yang dibukakan jalan sudah datang, dia berkata kepada murid-muridnya, aku membungkuk, membuka tali kasutnya pun, dalam bahasa tadi, aku gak layak jadi budaknya dia sekalipun. Berarti kan yang datang ini sosok yang luar biasa. Sosok yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin di luar ekspektasi Yohanes. Karena ingat gak ketika Yesus akhirnya melayani dan Yohanes ada di penjara, dia nulis surat untuk disampaikan muridnya kepada Yesus dengan pertanyaan, apakah kamu yang kunantikan itu? Ya. Karena saya percaya ya Yohanes itu kenal sama Yesus, karena Maria, ibu Yesus, dengan Elizabeth, saudaranya, ibunya Yohanes Pembaptis kan masih sepupu jauh ya. Jadi mungkin pernah kenal gitu ya, kenal lah gitu ya. Cerita bahwa mamanya si Elizabeth, nak, waktu kamu dalam kandungan ibuku, sepupu jauhku Maria tuh datang. Ketika datang kamu melonjak-lonjak gitu ya. Dan aku tahu ya kamu itu dari Tuhan. Dan aku tahu Maria yang sedang mengandung itu juga dari Tuhan ya. Itu Maria nanti mengandung itu sepupu jauhmu juga ya. Namanya Yesua ya. Kamu nanti coba cari waktu, kesempatan ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Mungkin pertemanan mereka sudah ada ya. Maka Yohanes Pembaptis dia agak ragu juga loh. Apakah aku harus buka jalan untuk Mesias, dan Mesias itu adalah sepupu jauhku ini, Yesus ini. Maka dia bertanya kan, apakah kamu yang akan datang itu? Ya. Jadi ekspektasinya Yohanes tuh mungkin besar banget gitu ya. Wah, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tapi ternyata yang muncul adalah ya saudara jauhnya ini. Tapi ketika dia tahu benar-benar, oh Yesus ini memang Mesias itu, dia mundur. Dia nggak gimana gitu ya, dia mundur benar-benar. Bahkan Andreas itu salah satu muridnya dia, baca baik-baik di Injil Yohanes ya, dia bilang sama Andreas dan satu temannya yang merupakan 2 orang muridnya Yohanes Pembaptis, lihat itu anak domba Allah. Dan Andreas pergi akhirnya mengikuti Yesus, dan Yohanes Pembaptis tidak melarang, tidak juga akhirnya, ngapain lo pergi ke sana, kan gue cuma bilang itu anak Allah, itu anak domba, ngapain lo ikutin dia, lo ikut gue lah gitu ya. Enggak, dia serahkan semuanya asal orang-orang mau mengikuti Yesus. Nah, sikap memposisikan diri sebagai Yohanes Pembaptis terhadap Allah ini patut kita contoh. Kadang-kadang kita itu begitu sama Allah. Mentang-mentang kita imani Allah itu sahabat kita, Allah itu Bapa kita, kita bisa seenak aja gitu minta apa aja yang kita mau. Ya. Mentang-mentang dia sahabat kita, kita bisa aja gitu memperlakukan dia seperti sahabat kita. Jadi kalau kita salah, bro, maafin ya bro. Tuhan maafin ya Tuhan. Kayaknya gampang banget gitu kita berbuat salah terus langsung minta maaf begitu. Ya. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita satu angle kebenaran. Ya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Nah ini coba dicerna oleh saudara dan coba dihidupi ya saudara ya. Coba kita baca perikop yang lainnya ya. Ayat yang ke-9, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ya. Ini peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes sama-sama di sungai Yordan. Satu sisi Yohanes berkata, membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Maka dia sungkan untuk membaptis Yesus. Tapi Yesus berkata, kamu harus melakukan apa yang harus kau lakukan. Kau baca nanti itu di Matius, di Lukas, ada cerita soal itu. Dan Yesus pun juga merendahkan hati luar biasa, saudara. Dia Tuhan, ya. Dia tahu apa wibawa dia lebih tinggi dari Yohanes. Tapi untuk menjalankan kehendak Bapanya, ya, dia harus memposisikan benar-benar sebagai manusia dan dia mau merendahkan diri untuk dibaptis.
Yohanes kan baptisan pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, Yesus bertobat karena apa? Meskipun saya selalu mengatakan Yesus itu manusia biasa, ya. Dia punya, ya, tumbuh sebagai anak-anak yang ada keisengan lah, kenakalan. Anak-anak itu kan hal yang normal. Yesus bukan robot gitu, ya. Jadi ketika masa kanak-kanak, saya ngebayangin ya ketika di rumah itu Yesus sudah punya saudara-saudara Yakobus, Yudas yang pernah kita sebutkan dan pernah kita tadurusan Alkitab kitab mereka. Itu masih usia balita, bercanda-bercanda, main bola bareng kalau hari-hari ini ya, main tak umpet ya, bercanda-bercandaan, terus salah satu akhirnya jatuh, salah satu akhirnya digodain. Itu kan sesuatu yang sangat alami. Apakah Yesus tidak melewati fase itu? Pasti melewati fase itu. Dia nggak mungkin jadi kakak yang adik-adiknya main, dia cuma diem aja. Shalom. Yakobus, jangan kau berlaku seperti itu kepada adikmu Yudas. Yudas, Yakobus biar bagaimanapun adalah kakakmu, hormatilah dia. Shalom. Kan nggak gitu, saudara. Bagi saya kalau Yesus tumbuh sebagai anak-anak yang begitu tuh aneh banget, saudara ya. Ya tetap dia akan bercanda-bercanda, ya goda-godain adik-adiknya seperti layaknya kakak yang sering godain adik. Kan itu sesuatu yang manusiawi, ya. Tapi kan dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa dengan sengaja. Jadi apa yang dipertobatkan gitu ketika Yohanes? Kan objek yang mau dibaptis oleh Yohanes adalah orang-orang yang mau bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Tapi Yesus mau dibaptis. Apa yang harus dipertobatkan dari hidupnya Yesus? Tapi Yesus merendahkan hati. Itu yang saya teladani. Hari-hari ini banyak orang yang karena kesombongannya, karena ngerasa dirinya hebat, merasa, ngapainlah gue dibaptis lagi? Bukan masalah laginya ya. Tapi kalau dulu dia dibaptis bukan baptisan pertobatan ya. Kalau Bapak Ibu jujur deh ya. Kita waktu dibaptis jangan-jangan hanya ngikuti tradisi aja. Kita nggak ngerti apa-apa. Adalah yang ngerti ya. Tapi saya jujur saat itu ketika usia 17 tahun dibaptis dewasa di CD di gereja Protestan, gereja lama saya. Saya hanya ngikutin aja gitu ya. Udah SMA, CD lah gitu ya. Teman-teman seangkatan juga CD bareng-bareng ya. Rame-rame lucu kali. Daripada nanti tahun depan CD yang di CD atau yang di kateksisasi gue nggak kenal. Ya udahlah teman-teman aja. Jadi satu angkatan saya di komplek itu, karena di gereja kami di satu komplek, itu kan teman-teman semuanya. Yang Kristen kan sedikit sekali. Ya, hampir semua yang Kristen gerejanya di gereja itu. Jadi yang sebaya saya, yang usianya kurang lebih sama saya, tahun yang sama kita dikateksisasi dan akhirnya di CD. Ya. Udah SMA juga kata orang tua, udah SMA masa belum di CD sih? Kalau di CD nanti bisa perjamuan kudus gitu. Di otak saya zaman dulu belum nggak ngerti perjamuan kudus itu apa. Wah, minum anggur nih. Gue belum pernah minum anggur seumur hidup gue. Pengen lah minum anggur. Jadi ya itu motivasi-motivasi yang dibilang salah enggak, tapi bukan dalam pemahaman saya saat itu. Saya harus bertobat untuk apapun. Saya juga meskipun dijelaskan di kateksisasi, tapi memahaminya dengan sungguh dan mau menghidupinya dengan sungguh belum gitu. Banyak kita mungkin seperti itu, saudara. Dan maafkan saya ketika kita melakukan baptisan itu dengan bukan perspektif yang benar, ya, bukan dengan niat untuk mau bertobat dan hidup benar. Apakah itu benar? Kalau menurut saya sih nggak benar. Jadi esensi baptisan itu adalah pertobatan. Bukan disiramkan, bukan dicelupkan. Ya. Jadi, saudara dicelupkan sekalipun, dibaptis dengan cara ditenggelamkan di air, dicelupkan begitu. Tapi kalau kau tidak sedang dalam tendensi mau bertobat, kau hanya ikut-ikutan. Saya sakit lah kalau dibaptis sama pasti mungkin bisa sembuh. Saya miskin nih, saya kalau dibaptis sama pasti mungkin jadi kaya. Nah, kalau motivasinya itu bukan pertobatan sejati, ya bagi saya esensi baptisan nggak kau genapi. Ya, makanya saya ketika usia 27 tahun dan saya merasa bahwa saya harus bertobat benar karena saya ngerti sekarang ini saya harus bagaimana. Saya harus menjalani hidup yang seperti apa. Saya tahu panggilan Tuhan untuk saya apa. Saya mau benar-benar hidup sama Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, ya, gue dibaptis lagi. Karena ini baptisan yang kuimani benar, baptisan pertobatan. Dan selama saya usia 27 tahun dibaptis lagi sampai sekarang usia 46, itu apakah pernah salah? Oh, pernah. Apakah saya harus bertobat lagi dan dibaptis lagi? Nggak perlu. Kalau saya salah setelah dibaptis, saya sadar bahwa saya salah, saya sadar saya salah melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, saya langsung rendah hati bilang, Tuhan, ampuni salahku. Saya mengimani, kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil akan mengampuni setiap dosa kita. Jadi baptisan mestinya hanya sekali.
Dan baptisannya sekali yang kita lakukan itu baptisan yang harus kita pahami bahwa kita mau bertobat. Maka orang yang benar-benar memahami ini ketika habis dibaptis, hidupnya pasti hidup dalam pertobatan. Itu ya saudara ya. Satu perikop lagi saudara. Pencobaan di padang gurun ya. Kita baca ayat 12. Segera sesudah itu ya. Sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun ya. Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Itu kata Petrus. Singkat sekali. Tidak diceritakan bagaimana iblis mencobai Yesus. Karena tadi saudara ya, kalau misalnya Markus itu menuliskan Injilnya setelah Injil Matius, setelah Injil Lukas, ya Yohanes yang menceritakan dengan detil ya, terutama Matius dan Lukas yang menceritakan tentang dengan detil pencobaan di padang gurun seperti apa yang dialami Yesus. Tentu Markus nggak mungkin nulis begini doang dong. Ya kan? Kan begini ya. Kalau saya mengutip pandangan seseorang, ya saya kan sering buat karya tulis ya. Entah itu skripsi dulu, tesis dulu, ya, disertasi atau apalah namanya gitu ya. Ketika saya mengutip pandangan teolog lain, mengutip pandangan pendeta lain, pengkhotbah lain, kan itu bagus. Dalam karya tulis ilmiah, kalau saya memakai teori-teori atau kutipan-kutipan dari orang-orang yang hebat-hebat itu kan akan memperkaya ya bahwa tulisan ilmiah kita itu berbobot gitu ya. Tapi tentu ketika saya kutip pandangan siapapun itu, saya tambahi dengan pandangan saya untuk bagi saya lebih menjelaskan. Meskipun mungkin juga nggak lebih menjelaskan, tapi kan biasanya ya untuk supaya ya kita nggak sekedar comot-comot kutipan orang gitu, tapi kita harus menambahkan dengan wawasan kita, pemahaman kita, kan begitu. Ya, jadi logikanya gitu. Kalau misalnya Injil ini, Markus ini ditulis setelah Matius dan Lukas, mestinya kisah ini nggak cuma semprit begini, cuma 2 ayat dan kalimat pendek begini. Itu makanya kenapa saya berkata Injil Markus ini saya percaya seperti banyak teolog perjanjian baru mengatakan Injil yang paling pertama kali ditulis. Bapak Ibu berarti bayangkan dengan kisah pencobaan di padang gurun yang ditulis oleh Matius dan Lukas, ini paling pendek. Jadi mungkin ketika Markus menuliskan kisah ini, belum ada di luar sana cerita soal dengan detil ya, tertulis yang dimiliki oleh gereja-gereja tentang pencobaan di padang gurun. Kisah pencobaan di padang gurun mungkin Yesus sudah sampaikan berkali-kali kepada murid-muridnya. Buktinya Matius mencatat, Lukas mencatat, Markus mencatat, gitu kan? Tapi yang tertulis belum ada. Makanya ketika Markus pertama kali mau menuliskan Injil ini, karena belum ada kisah itu dan mungkin belum ada Injil-Injil lain ya yang beredar dipegang oleh gereja, maka dia ceritakan hanya apa yang dia tahu saja, yang Petrus tahu saja. Yesus dicobai 40 hari karena guruku pernah ngomong begitu. Ya. Di sana Yesus 40 hari nggak makan, nggak minum, ya tinggal ya sama binatang gurun lah. Dan Yesus berkata, malaikat-malaikat itu memberikan kekuatan buatku, menemani aku di sana. Aku nggak sendirian sebenarnya. Itu yang dicatat oleh Markus. Ya. Nah, Matius dan Lukas yang sudah mendapatkan Injil Markus karena sudah ada dan beredar saat itu, tentu ingin mencatat juga peristiwa ini, tapi tentu nggak sama dengan tambahan-tambahan lain. Makanya lebih panjang, lebih lebar, ada 3 kali Yesus dicobai dan lain sebagainya. Kan begitu saudara ya. Itu kisah di padang gurun, pencobaan. Yesus saja dicobai iblis, itu yang saya berkata berkali-kali. Iblis berani loh menantang Yesus loh. Jadi jangan bilang iblis nggak berani menantang saudara ya. Saya bukan menakut-nakuti dan membuat kecut saudara bahwa atau membahasakan iblis itu lebih hebat. Enggak. Saya hanya menceritakan apa adanya. Supaya saudara juga sadar siapa musuhmu. Supaya saudara siap berjaga-jaga. Ya. Tapi jangan takut juga karena roh dalam kita, kalau kita hidup benar, roh dalam kita lebih besar dari siapapun termasuk iblis. Ya. Jadi don't worry saudara ya. Lanjut saudara ya. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, kalau kita membaca, kita sudah tadarusan Lukas dan Yohanes ya, itu Yesus mundur sedikit dan kembali. Tadinya ada di Yudea, di Yerusalem, tempat Yohanes Pembaptis ditangkap. Kemudian ketika Yesus tahu Yohanes Pembaptis ditangkap, dia mundur ke Galilea. Ya. Dan dia berkata, inilah, kalau kata Markus ya, ini waktuku sudah pas ini ya. Karena yang buka jalanku sudah masanya selesai dan aku yang harus muncul. Aku harus menggantikan tanda kutip ya peran yang ditinggalkan Yohanes Pembaptis ya.
dan aku akan mengerjakan bagian yang diberitakan Bapakku kepadanya. Jadi Yesus tuh muncul, mulai melayani itu memang ketika Yohanes, kalau kita dalam membaca Injil Markus ya, setelah Yohanes ditangkap. Tapi kalau kita melihat Injil yang lainnya, dalam fase sebelum Yohanes ditangkap, Yesus sudah mengumpulkan beberapa murid ya. Nah, kenapa ini beda? Berarti salah dong. Kok nggak sama? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, inilah kerennya Alkitab kita. Markus mungkin dengan cerita Petrus dengan bukan imajinasi saja, tapi dengan memori dia. Matius dengan memorinya dia. Terus Lukas dengan apa yang dia dapatkan dari orang-orang yang diinterview itu punya akal pikiran yang masing-masing. Nah, Petrus mungkin ketika menyuruh Markus nulis ini, memori dia ya seperti ini. Ya. Tidak diedit, ya dia sampaikan tulis begini. Kemudian Lukas ketika interview kemana-mana, loh kok diceritakan dulu? Ya, Yesus punya murid dulu ya, baru akhirnya Yesus ke Galilea. Kok agak beda ceritanya sedikit ya, meskipun tidak terlalu fatal, tapi kan agak perbedaannya ada. Ya karena Lukas interview banyak orang yang ceritanya sebagian besar seperti itu. Jadi yang saya mau katakan, penulis Alkitab, baik PL maupun PB, itu otaknya, logikanya tidak sedang dipasung oleh Tuhan. Dan mereka jadi robot, terus nulis apa aja yang Tuhan diktekan. Nggak gitu, saudara. Nggak gitu. Ya. Mereka tetap dengan pikiran terbuka mereka, hati mereka terbuka, wawasan mereka, pengalaman mereka, itulah yang mereka bahasakan dan kita imani sebagai firman Tuhan hari ini. Tuhan pakai mereka dengan segala kelebihan dan segala keterbatasannya. Tuhan juga pasti punya pengaruh, sehingga apa yang dituliskannya itu ya paling tidak sesuai dengan isi hati mereka. Tidak ada kedagingan yang kuat sekali, karena sedang diiluminasi, sedang dicerahi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus ketika mereka masing-masing menulis kitab-kitab ini. Jadi kalau dibilang, tapi ada di kitab ini sama kitab ini agak berbeda, Pak. Iya, pasti agak berbeda, karena tadi otaknya kan nggak sama. Saudara hari ini dengerin tadarusan saya di hari Minggu malam ini, ya semuanya nonton, mungkin 1 jam kita akan selesaikan nanti. Setelah selesai, saudara saya tanya, apa yang saudara dapatkan dari dengerin saya 1 jam ini? Saya berani yakin jawaban saudara beda-beda. Jawaban saudara beda-beda. Padahal sedang nonton saya yang sama. Programnya sama. Durasi waktunya sama. Ya. Mungkin juga nontonnya di handphone yang sama mereknya. Tapi yang didapatkan ketika saudara disuruh buat resume atau laporan gitu ya, pasti kalimatnya beda. Meskipun mungkin intinya sama, tapi kalimat-kalimat yang menyertainya berbeda. Sehingga kalau dibaca, sedikit agak beda, tapi kerikmanya atau intinya sama. Jadi kita jangan pusingin itu, saudara. Kalau saudara kaum awam baru pertama kali baca Alkitab, kok cerita di Matius beda sama Markus ya? Jangan dipusingkan hal itu. Memang agak kesulitan kalau saudara berasal dari agama lain yang mengatakan bahwa kitab suci mereka itu benar-benar turun dari surga, blok gitu, tanpa unsur manusia. Nah itu, kalau saudara punya pemahaman seperti itu, saya mau katakan Alkitab kita tidak seperti itu. Ya. Jadi Alkitab kita itu, kitab suci itu nggak turun dari surga ke saya, terus saya tangkep, dapat nih, terus saya bagikan kepada murid-murid saya, nggak gitu. Ya. Jadi ada unsur sayanya juga. Kalau sekarang saya punya pengalaman 20 tahun jadi pendeta, andai kata Tuhan mewahyukan sesuatu yang baru untuk saya sampaikan, tentu pengalaman 20 tahun saya melayani Tuhan itu menjadi kekuatan ketika saya menuliskannya. Firman Tuhan yang sama mungkin turun kepada saudara yang baru bertobat kemarin. Tentu ketika saudara disuruh menuliskan wahyu yang sama yang saya dapatkan juga, kalimatnya pasti berbeda dong. Saya udah punya pengalaman pelayanan 20 tahun misalnya. Saudara baru kemarin bertobat, disuruh nuliskan objek atau cerita yang sama dari Tuhan. Kalimat dari Tuhan tuh persis, tapi bahasanya pasti akan beda. Nangkep saudara ya? Itu Alkitab kita seperti itu. Ya, lanjut ya. Perikop yang terakhir nih, sebelum kita tutup, karena nggak selesai nih kayaknya ya, terlalu panjang. Jadi kita lanjutkan di Senin malam besok. Perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, Yohanes, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia.
Nah, kalau kita membaca cerita ini kan seolah-olah Yesus lagi habis Yohanes Pembaptis ditangkap, dia pergi ke Galilea, ke Danau Tiberias, ke Danau Galilea. Di situ lagi jalan-jalan, dia lihat Petrus dengan Andreas, saudaranya lagi menebarkan jala di danau. Sini kalian, udah tinggalin itu, ikut ya aku jadi penjala manusia, bukan jadi penjala ikan. Maka Petrus dan Andreas yang lagi nebarin jala, ninggalin jala dan langsung ikut Yesus. Ya. Langsung ekspresinya begitu gitu ya. Kemudian juga jalan sedikit lagi, berarti sudah bertiga kan mereka ya. Ada Yesus, ada Petrus, ada Andreas, lagi jalan dikit lagi, ketemu Yakobus sama Yohanes, anak-anak Zebedius nih, lagi membereskan jala di perahu mereka. Kalian ikut aku juga, maka mereka langsung ikut gitu ya. Kalau kita membaca Markus ini kan kurang lebih kira-kira kronologisnya begitu ya. Tapi apakah begini faktanya? Ya belum tentu, saudara. Kenapa begini? Karena tadi Petrus mungkin ingatnya seperti itu dan dia mungkin tidak mau menambah-nambahkan, ngasih gimmick-gimmick supaya cepat aja. Ya, di momen itu pokoknya Yesus lagi jalan di Galilea ya. Aku lagi sama Andreas lagi nebar jala, dia berkata demikian. Tapi apakah seperti itu? Ya, cepat sekali seperti itu? Tentu kan tidak, saudara ya. Kalau bagi saya Andreas dan Petrus itu ya gini, kalau Bapak Ibu nggak kenal saya, ya. Kamu ikut saya. Ya. Bapak Ibu kira-kira mau ikut saya nggak? Kalau Bapak Ibu nggak kenal saya sebelumnya. Nah ini kan nggak mungkin sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Yohanes sama Yakobus juga, kamu ikut saya, ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekali lagi nggak kenal saya, ya baru pertama kali kita bertemu, terus saya ajak Bapak Ibu ikut saya, Bapak Ibu mau ikut nggak? Nggak mungkin, saudara. Ya. Tapi Petrus hanya mencatat ini. Kenapa? Karena bagi dia mungkin cerita-cerita sebelumnya itu nggak perlu disampaikan, nggak penting, atau mungkin dia tidak teringat. Nah, supaya mendapatkan kebenarannya, ya angle yang lain, Bapak Ibu sudah ikuti kan Injil Lukas sama Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu ingat tadarusan yang saya bawakan, Bapak Ibu boleh lihat yang belum ikuti tadarusan Injil Yohanes. Cari aja di YouTube kita, ya. Tadarusan Alkitab, Injil Yohanes muncul tuh dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Itu kisahnya Andreas pertama kali. Andreas itu murid Yohanes Pembaptis, ya. Terus Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah, itulah anak domba Allah. Maka Andreas mengikuti Yesus. Kemudian Andreas ketemu sama Petrus, saudaranya ini. Kami sudah menemukan dia, Mesias yang mereka imani, mereka nantikan akan datang. Maka Petrus akhirnya mengikuti Yesus juga bersama dengan Andreas. Ya, itu ceritanya Andreas dan Petrus di Injil Yohanes. Beda kan dengan apa yang ada di Injil Markus ini. Lalu kalau gitu apakah saudara bisa berkata, lalu yang benar yang mana? Berarti ada yang salah dong. Nggak begitu, Bapak Ibu. Tinggal, kalau Alkitab tuh nggak mungkin salah. Konten Alkitab nggak mungkin salah, karena kita imannya di firman Tuhan. Ya. Maka kita harus menemukan benang merahnya. Nah, saya akhirnya mengajar saudara nih. Ini baru 2 kitab doang ya. Kitab Yohanes, Injil Yohanes sama Injil Markus, tentang peristiwa pemanggilan Petrus dan Andreas sebagai muridnya Tuhan Yesus. Nah, kalau saya akhirnya menghubungkan 2 cerita yang sepertinya berbeda ini gimana? Kalau saya mengatakan bahwa sebelumnya ya, yang paling awal itu adalah Injil Yohanes ya. Karena kalau cerita Markus kan Yohanes sudah ditangkap. Sedangkan di Injil Yohanes lagi sama Andreas muridnya. Berarti Yohanes belum ditangkap dong. Berarti momen yang diceritakan oleh Yohanes ini waktunya lebih dahulu daripada ini. Yohanes Pembaptis ya, lagi berkata sama Andreas, lihat itulah anak domba Allah, memungkuk dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak, kurang lebih begitu ya. Maka Andreas akhirnya minta izin sama Yohanes, boleh nggak guru aku ikut dia? Oh silakan, kamu harus ikut dia, karena dia lebih besar daripada aku. Maka Andreas ikut dia, ikut Yesus gitu ya, ngintilin gitu. Belum menjadi murid nih. Terus sampai di Galilea nih ya. Andreas ketemu sama Petrus. Ya Petrus kan penjala ikan. Ya mungkin mencari Petrus gampangnya di mana ya? Ya sambil menjala ikan, ngobrol nih, mungkin lagi nebar jala begitu ya. Hari itu nih ya. Aku udah nemu loh Mesias. Yohanes Pembaptis, kamu tahu dong, dia bilang bahwa ada namanya Yesus, itu adalah anak domba Allah ya. Aku bersama kesini tadi pulang kemarin gitu ya. Mungkin sebentar lagi kita akan ketemu. Mereka lagi ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba Yesus ngomong, kalian tinggalkan jalamu ya. Jangan lagi jadi penjala ikan, tapi jadilah penjala manusia. Andreas bilang, tuh, itu dia orangnya. Nah, Petrus yang sudah dapat prolog tadi, Andreas yang memang sudah tahu informasinya dari Yohanes Pembaptis, tanpa pikir panjang akhirnya tinggalkan jala, ikut Yesus. Make sense nggak cerita saya ini? Kan gitu kan ya? Sama dalam konteks Yakobus dan Zebedius begitu.
Kalau bagi saya ya, ini kisahnya nggak langsung hari itu terjadi, saudara. Ya, pasti ada cerita sebelumnya gitu ya. Atau mungkin juga ya bisa jadi hari itu terjadi habis jalan-jalan gitu ya. Terus apa namanya ketemu Yakobus dan Yohanes. Ya. Yakobus dan Yohanes mungkin karena melihat Petrus dan Andreas sudah ikut Yesus, mereka juga ikutnya apa namanya tidak langsung jadi murid Tuhan gitu. Ada apa sih nih? Ya ikut aja lah gitu ya. Nah, Yohanes bagi saya baru akhirnya mengikuti Yesus tuh ketika peristiwa Kana terjadi. Karena saya tafsirkan pernikahan Kana itu kan di dalam tadarusan Injil Yohanes adalah pernikahannya Yohanes ya. Di mana Yesus membantu dia merubah air menjadi anggur. Nah, setelah itulah akhirnya Yohanes benar-benar mengikuti Yesus dengan sungguh. Nah, ini tafsiran lagi, saudara ya. Jadi makanya memang kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh, kita tidak akan menemukan bentrokan cerita. Karena kerikmanya atau inti ceritanya sama. Cuma mungkin sudut pandang penulis Alkitab yang berbeda. Karena kan dua otak, dua pikiran, dan dua memori, dua kenangan. Karena semuanya ditulis jauh setelah Yesus naik ke surga. Dan yang menarik di sini yang terakhir, Zebedius dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Itu yang saya katakan. Yohanes dan Yakobus itu orang kaya. Karena bapaknya Zebedius itu punya orang-orang upahan, punya budak-budak, punya orang suruhan, punya kapal sendiri. Ya. Dan dari kalimat ini mestinya kita memahami nggak semua orang yang jadi nelayan itu punya kapal, belum tentu. Kalau Bapak Ibu ke pantai utara, Bapak Ibu tinggalnya waktu kecil atau pernah hidup juga di sekitar pantai, semua orang mungkin profesinya sebagai nelayan, tapi tidak semua orang punya kapal. Saya nggak pernah punya orang tua atau nenek moyang di atas saya yang tinggal di pantai, maka saya tidak terlalu memahami konteks penelayanan. Tapi saya orang desa, ya, nenek saya, kakek saya orang desa. Saya memahami sedikit lah soal konteks tentang persawahan, pertanian. Saya berani berkata, ya, di desa tempat nenek dan kakek saya hidup zaman saya masih kecil, ketika mereka masih hidup, semuanya itu petani. Semua desa itu orang petani. Tapi ada yang punya sawah, ada yang nggak punya sawah. Mbah saya, nenek saya, kakek saya, puji Tuhan dikaruniakan, ya cukuplah sehingga punya beberapa petak sawah. Dikerjakan sendiri? Tidak. Yang mengerjakan siapa? Orang-orang upahan. Ya, ada orang yang dibayar gitu ya, nanti dibayarnya pas panen. Yang kerjain sawah itu dapat mungkin sekitar 70% ya. Terus dia kakek saya, nenek saya dapat yang 40%-nya gitu ya. Berbagilah, sharing ya, sharing profit gitu ya. Karena yang mengerjakan bukan kakek dan nenek saya secara sendiri. Yang dikerjakan nenek saya dan kakek saya ingat paling cuma satu petak ya. Ada beberapa petak lain tuh nggak bisa handle sendiri, dipegang orang lain ya. Jadi yang ngawasin airnya, terus kalau udah bulir-bulir padinya sudah mulai menguning, dia harus jagain bikin boneka-boneka sawah, bunyi-bunyian supaya burung nggak ngambil butiran-butiran padi itu. Jadi saya memahami ya. Jadi ya kalau punya orang upahan ya berarti strata ekonominya lebih di atas. Itu yang saya mengatakan Yakobus dan Yohanes anak Zebedius ini orang kaya. Petrus dan Andreas besar kemungkinan bukan orang kaya, hanya nelayan upahan saja. Gitu saudara ya. Jadi ya semoga di tadarusan Alkitab Markus pasal 1 sampai ayat yang ke-20 ini saudara mendapatkan pemahaman yang baru lah ya. Bagaimana paling tidak membaca Alkitab itu dengan baik gitu ya. Oke. Dan semoga diberkati semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kembali di penghujung ini saya mengajak kita untuk terus saling mendoakan, saling menguatkan, dan saya selalu mengatakan, sudah masih ingat kan ya surat Yakobus yang terakhir kita bahas ya, bahwa kalau kita mendoakan orang itu nggak rugi buat kita ya. Kita mendoakan orang sakit, kita sembuh. Sebaliknya, kita mendoakan orang agar orang dipulihkan Tuhan, kita dipulihkan Tuhan. Kita doa agar orang lain menemukan jalan keluar, kita pasti akan ketemu jalan keluar dari Tuhan. Kita doakan orang lain itu agar diberkati, kita nggak perlu minta berkat pasti akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Menabur itu bukan cuma uang loh, saudara. Tapi mendoakan orang itu juga bagi saya menabur. Maka jangan ragu untuk mendoakan orang.
Dan kalau kau mau dengar saya, jangan pakai waktu doamu hanya doa untuk dirimu sendiri dan keluargamu sendiri, atau pekerjaanmu atau bisnismu sendiri. Nggak usah. Ya. Doakan yang lainnya. Saya bahkan ambil waktu untuk mendoakan The Way itu hanya kalau kasus-kasus tertentu, misalnya kita lagi mau mengembangkan pelayanan di hari Minggu yang berbeda, itu saya bawa dalam doa. Tapi ketika sudah running, saya hanya berdoa bagi pelayanan gereja lain, hamba Tuhan lain. Ya. Saya hanya mendoakan The Way kalau tadi ada isu-isu baru gitu ya. Ambil waktu sejenak untuk berdoa bagi The Way. Tapi saya lebih mendoakan orang lain. Kenapa? Itu yang Tuhan ajarkan. Kita nggak boleh selfish dengan tentang kita aja, tapi juga harus mendoakan orang lain atau empati sama orang lain. Nah, saya belajar untuk mendoakan saudara, dan belajarlah saudara juga untuk mendoakan saya gitu ya saudara. Kita saling mendoakan supaya apa yang kita doakan yang terbaik buat orang itu juga jadi atas diri kita. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Dan kami masuk dalam Injil Markus, berharap sungguh akan semakin dibukakan pemahaman kami lewat tadarusan Injil Markus ini. Makasih Tuhan Yesus, hari Minggu ini kami mau tutup minggu ini dengan istirahat. Doa kami tidur diberkati Tuhan. Berkati gereja kami masing-masing, berkati semua kami Tuhan Yesus. Dengan berkat yang daripada Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Dan saya doa sepanjang minggu ke depan ini, minggu yang penuh berkat buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.